Hai semua, kembali lagi bersama Donghua Animasi. Kali ini Mimin akan memberikan prediksi alur cerita dari Martial Universe Season 5 episode 5. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke pembahasan videonya. Di episode sebelumnya, Lindong menjadi incaran senior Jinmu karena dia tidak mau menyerahkan kristal iblis Raja Kalajengking. Maka dari itu, terjadilah pertempuran antara keduanya. Senior Jinmu memulai serangan, melancarkan serangan tinju cahaya suci Sain. Sungguh serangannya sangat dahsyat. Bahkan tubuhnya memancarkan cahaya kuning yang begitu terang. Dia terus menyerang ke arah Lindong, sampai menciptakan ledakan. Lindong pun menghadapinya menggunakan segel pemisah lautan. Ledakan pun terjadi. Kekuatan Lindong seakan-akan membentuk ombak tsunami yang begitu besar, bertabrakan melawan serangan cahaya milik Jinmu, menciptakan kekuatan yang seimbang. Tak disangka, Lindong yang ranahnya lebih rendah tetapi bisa bersaing dalam hal kekuatan. Pada akhirnya, dia pun mengeluarkan tombak tulang buaya kuno. Jinmu sampai tak menyangka bahwa tombak buaya Lindong begitu tajam sampai bisa menahan serangan cahaya yang dilancarkan. Akan tetapi, dia tidak mau mengalah. Lantas ia berkata, "Jangan kira hanya dirimu saja yang memiliki harta karun." Jinmu pun segera mengeluarkan sebuah drum cahaya. Dengan drum cahaya ini menghasilkan suara-suara ultrasonik yang menciptakan ledakan yang begitu kuat. Akan kutunjukkan harta drum cahaya dari dinasti cahaya suciku. Dengan senyum mengerikan, Jinmu memukul drum. Drum cahaya tersebut memunculkan puluhan panah-panah berkilau cahaya yang sungguh mematikan. Segera, puluhan panah itu pun ditembakkan, sementara Lindong memutarkan tombak buayanya seperti kipas dalam menahan serangan puluhan atau bahkan ratusan panah cahaya itu. Hasil dari tabrakan panah cahaya dan tombak buaya menciptakan ledakan yang begitu nyaring, sampai akhirnya ledakan terbesar membuat mereka berdua terhempas ke belakang. Kelihatannya, keduanya masih setara dalam hal kekuatan ini. Jinmu pun kehabisan kesabarannya. Dia bahkan menunjukkan seni bela diri manifestasi dari dinasti cahaya suci miliknya. Segera, kekuatan cahaya menyebar ke atas langit. Melihat itu, Xiao Wang tersenyum lebar. Ia tidak sabar melihat Lindong dihabisi dengan teknik ini. Ledakan cahaya Jinmu membentuk sosok gajah raksasa. Gajah itu bercahaya besar yang berkobar-kobar dengan aura menyeramkan. Inilah seni bela diri manifestasi dinasti cahaya. Banyak orang mengira ini bakal menjadi akhir hayat dari Lindong, karena teknik gajah cahaya ini berada di tahap menengah manifestasi. Satu serangannya aja cukup menghancurkan gunung besar. Moling, Mangshan, dan Duyun mulai khawatir, takut si Lindong tidak bisa menahan serangan dari Jinmu. Jinmu pun melancarkan serangan gajah cahaya raksasa, sementara di sisi Lindong, ia tersenyum kecil. Akhirnya dia membalas juga menggunakan seni bela diri manifestasinya, yaitu teknik jari surgawi jari pertama pemenjara dunia. Muncullah jari raksasa dari atas langit yang menabrak ke arah si gajah cahaya. Terciptalah ledakan yang begitu besar. Jari surgawi Lindong pun hancur. Akan tetapi, serangan itu membuat si gajah sempat terhenti sejenak. Belum selesai, Lindong terus melancarkan serangan jari surgawinya. Jari kedua, jari ketiga, itu semua pun tidak mampu menghancurkan tubuh gajah. Jinmu mulai sombong melihat serangan dari Lindong tidak ada satupun yang bisa menghancurkan gajahnya. Si gajah pun kembali dilancarkan untuk menyerang Lindong. Sementara, Lindong menutup mata dan menarik nafasnya dalam-dalam, mengumpulkan kekuatan Yuan sebanyak mungkin ke tubuhnya. Ketika merasa sudah cukup, Lindong menggunakan kekuatan jari surgawi. Akan tetapi, dia sekarang melancarkan yang keempat, yaitu jari surgawi mata surga. Dan 4 jari raksasa dari atas langit pun muncul. Sungguh seni bela dirinya sangat kuat. Semua orang yang menyaksikannya pun sampai tercengang. Jari surgawi keempat menabrak sang gajah, menciptakan ledakan cahaya begitu terang seperti kilat. Sang gajah yang terkena serangan telak, perlahan tubuhnya pun mulai retak. Jinmu sampai muntah darah akibat gajahnya yang terluka. Lindong pun memperkuat serangan jari surgawi keempatnya. Jinmu masih terus saja berusaha bertahan, sampai pada akhirnya tubuh gajah cahaya berhasil dihancurkan, dan Jinmu pun terpental begitu jauh sampai memuntahkan darah yang sangat banyak. "Bagaimana aku bisa kalah dari seorang sampah sepertimu?" teriak Jinmu yang masih tidak terima. Di sisi lain, Lin Langtian yang menyaksikan kemenangan Lindong, mukanya mulai cemberut dan kesal.
Sungguh sangat disayangkan dia tidak mati dalam pertempuran ini, ucapnya. Apalagi gara-gara penerobosan ranahnya Lindong sebelumnya, Lin Langtian bisa merasakan betul peningkatan pada kekuatan jari surgawi milik Lindong yang meningkat berkali-kali lipat. Tetapi, apakah ini semua sudah berakhir? Oh, tentu tidak. Jinmu memanggil semua pasukan cahaya suci. Cepat bentuk formasi cahaya Sain. 7 pasukannya pun berkumpul. Jinmu berniat melakukan apa saja demi membantai Lindong. Terah, 7 pasukan dinasti cahaya bersama dengan Jinmu membentuk formasi. Cahaya formasi besar pun tercipta. Sinar cahaya begitu terang memancar dari langit yang menuju ke 8 orang pasukan cahaya suci. Lindong melihat Jinmu yang masih keras kepala. Dia pun berkata, "Aku akan menghancurkan kalian semua." Segera, Lindong menggunakan kekuatan jari surgawi lagi. Tetapi yang kali ini, dia melancarkan serangan jari surgawi yang kelima. Pada tahap kelima ini disebut jari pemindah alam semesta. Kekuatannya begitu dahsyat, menekan daerah di sana. Ini sangat kuat. Xiao Wang dan Jinmu sampai kocar-kacir. Jari yang super besar pun muncul dari atas langit. Semua orang yang ada di dekat sana mengambil langkah mundur. Melihat itu, Jinmu dan yang lainnya mau kabur. Akan tetapi sudah terlambat. Aku tidak ada dendam dengan kalian. Akan tetapi kalian duluanlah yang menyinggung diriku. Jadi akan kubalas 100 kali lipat, ucap Lindong. Dan duar, ledakan pun terjadi. Jari surgawi kelima dengan kejam menusuk Jinmu dan kawan-kawannya. Jinmu dan pasukannya masih berusaha melawan dengan formasi cahaya Sain. Tapi sayangnya, jari kelima surgawi pemindah alam semesta milik Lindong jauh lebih kuat dari formasi cahaya Sain. Formasi itu pun diretakkan dan dihancurkan, membuat Jinmu dan pasukannya batuk-batuk darah. Mereka masih sempat-sempatnya mengancam, kalau kau berani membantai kami, maka semua anggota dinasti cahaya suci itu bakal mencari dirimu. Tetapi sayang sekali, Lindong sudah tidak peduli. Dia memperkuat serangan jari surgawi kelimanya, dan segera ledakan besar sebesar nuklir pun terjadi, sampai tanah di sana itu bolong, membentuk lubang raksasa seperti kejatuhan meteor. Jinmu dan 7 pasukan lainnya tidak mampu bertahan. Tubuh mereka pun hancur, meledak berkeping-keping, sampai jadi debu. Setelah pertarungan itu, Jinmu kehabisan banyak energi. Itu tidak mengherankan, karena dia mengeluarkan banyak sekali teknik seni bela diri manifestasi. Di sisi lain, si Lin Langtian pun menatap tajam dengan niat membunuh. Dia berpikir Lindong sudah kehabisan banyak tenaga, jadi inilah waktu yang sangat tepat untuk menghabisinya. Lindong juga sadar pasti Lin Langtian memiliki pikiran buruk. Dia pun berteriak, "Lin Langtian, tak perlu menahan diri. Jikalaupun kau menyerang malam ini, akan kuladeni." Mendengar ucapan itu, Lin Langtian pun menjawab, "Kau yang sekarang sudah mencapai batasanmu. Mimpi bisa menghabisiku." Lindong pun tersenyum kecil sambil membalas, "Menunggu sampai diriku menghabiskan energi? Aku khawatir itu bakalan sulit." Segera Lindong mengumpulkan energi Yuan di sekitarnya. Dengan terkumpulnya energi itu secara cepat, energinya Lindong yang tadi terkuras habis pun sekarang pulih. Lindong pun berteriak, "Lin Langtian, turun ke sini untuk mati." Lin Langtian pun turun dari atas tembok, sementara Lindong menerjang dengan cepat. Terjadilah pertempuran jarak dekat di antara keduanya. Pertarungan keduanya sangat sengit dalam adu fisik. Lindong berhasil mendaratkan tinju ke pipi sebelah kirinya Lin Langtian, membuat dia terpental. Lin Langtian tidak percaya dia bakal kalah dari seorang sampah dari keluarga cabang seperti Lindong. Belum selesai, harta penjara berat pun Lindong keluarkan. Itu langsung menimpa tubuh Lin Langtian. Lin Langtian mencoba untuk kabur, akan tetapi dengan pintarnya Lindong menggunakan kekuatan lubang hitam yang ditaruh di bawah kaki Lin Langtian. Segera, Lin Langtian seakan-akan dia terhisap ke dalam lubang hitam secara perlahan. Dengan penjara berat ini, Lin Langtian tidak berdaya dan hanya bisa bertahan. Melihat kesempatan ini, Lindong segera melemparkan tombak buaya kunonya untuk menusuk tubuh Lin Langtian. Akan tetapi, sebelum berhasil menusuknya, Lin Langtian segera berteriak, "Musuh, keluarlah!" Segera, sosok kakek tua muncul dari dalam tubuhnya, mementalkan serangan tombaknya Lindong dan menyelamatkan Lin Langtian dari harta penjara berat. Lin Langtian segera menyuruh musuh agar membantai Lindong. Akan tetapi, melihat kondisi Lin Langtian yang terluka seperti itu,
Apalagi di dalam tubuh Lindong terdapat Xiao Tiao, pilihan terbaik mereka sekarang hanyalah kabur. Segera, Pak Tua Mose kabur membawa Lin Langtian pergi dari sana. Lindong sempat melancarkan serangan jari surgawi mencegah mereka kabur. Tapi sayang sekali, Mose memiliki teknik kabur yang lebih cepat dan berhasil menghindari jari surgawi. Ia pun berpesan, pada pertempuran berikutnya akan menjadi malapetaka bagi dirimu. Jadi kau tunggu saja. Dan Lin Langtian bersama Mose pun menghilang. Tentu saja ini membuat Lindong kesal. Akan hasil ini, dia berniat menyingkirkan Lin Langtian hari ini, tetapi lagi-lagi gagal gara-gara si kakek Mose itu. Tunggu saja, sampai pertemuan selanjutnya kau tidak akan bisa kabur dengan mudah, ucap Lindong sambil mengepalkan tinjunya. Nah, baiklah, untuk prediksi alur cerita dari Martial Universe Season 5 episode 5 kali ini, Mimin cukupkan sampai di sini dulu ya. Thanks for watching.